Sejarah GKRI Epata Center 1 Juli 1996. Berdirinya Persekutuan Epata Center dimulai pada 1 Juli 1996. Sebelum berdirinya gereja yang seperti sekarang, pada tahun 1995 terjadi perbedaan pendapat dalam Gereja Bethel Indonesia Comal yang tidak terselesaikan, yang mengakibatkan sebagian besar memutuskan untuk berpisah. Melalui kerinduan untuk tetap melayani Tuhan, almarhum Bapak Wahyu Indrayono dengan didukung oleh almarhum Bapak Eli Pranoto, almarhum Bapak Agus Susanto, almarhum Bapak Ji Kuat Hun, almarhum Bapak Peng An, serta beberapa umat lainnya untuk membuka pelayanan baru, yaitu pembinaan iman. Dilakukan di rumah almarhum Bapak Peng An, Jalan Jenderal Sudirman Comal. Dihadiri kurang lebih 60 orang. Inilah pembinaan iman perdana. Pembinaan iman kami lalui dengan berpindah-pindah, karena kami belum mempunyai tempat. Banyak tantangan yang menghambat pelayanan kami, tempat berganti tempat, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Pembinaan iman akhirnya dialihkan di Jalan Ahmad Yani di rumah almarhum Bapak Wahyu Indrayono. Beberapa minggu kemudian, kami pindah di rumah almarhum Bapak Agus Susanto, lalu di rumah Ibu Arini. Melalui proses Tuhan, akhirnya kami mendapatkan sebuah gedung di Jalan Seruni Comal untuk kami tempati. Tetapi kami tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat karena beberapa alasan. Kami tahu untuk menjadi kuat selalu ada cobaan. Kami harus meninggalkan tempat itu dan kembali berpindah tempat lagi. Semangat kami tetap tidak pudar. Hal itulah yang membuat pelayanan kami terus membajak. Dan kami semakin bergumul dalam doa. Ada beberapa gereja yang mendukung pelayanan kami, seperti GPDI Comal, GPDI Ulul Jami, GPIB Ayalon Comal, dan Gudang Teh Teguh Jaya, atau sekarang PT Daiwabo, milik pengusaha almarhum Ibu Piping, meminjami kami tempat sebagai pembinaan iman setiap minggu sore. Pada tahun 2000, kami bergabung dengan GKRI Pondok Daud atau sekarang GBI Rock Pekalongan yang dipimpin oleh Pendeta Insinyur Bambang Haryanto dengan status otonom dalam kurung waktu 3 tahun. Kemudian almarhum Bapak Wahyu Indrayono memberikan nama pembinaan ini dengan Epata Center. Epata yang memiliki arti terbuka. Terbuka dengan siapapun tanpa pandang suku, budaya, ras, dan antar golongan. Juga membuka mata rohani kami untuk mengerti arti sebuah pelayanan kami yang sebenarnya. Dan center yang artinya pusat, sebagai pusat kegiatan yang sifatnya terbuka. Pada tahun 2003, almarhum Bapak Wahyu Indrayono ditabiskan menjadi Gembala Sidang GKRI Epata Center oleh MPS GKRI Pusat, bertempat di GKRI Pondok Daud, Pekalongan. Lalu di tahun yang sama, pada 28 Februari 2003, oleh karena kemurahan Tuhan, kami membeli tanah dan membangun sebuah tempat ibadah. Setelah kami memperoleh tempat yang kami pakai sekarang ini, kami sudah tidak berpindah-pindah lagi. Pada tahun 2008, tempat yang kami pakai diresmikan menjadi gedung Epata Center oleh MPS GKRI Pusat. Pada 21 Agustus 2018, Bapak Pendeta Wahyu Indrayono dipanggil Tuhan. Tongkat estafet pengembalaan selanjutnya diteruskan oleh almarhum Ibu Pendeta Trifosa Yunita yang ditabiskan pada tanggal 25 November 2018. Pengembalaannya sampai tahun 2026.
Tongkat estafet selanjutnya diteruskan oleh Bapak Evangelis Iskak Sugiarto sebagai PLT Gembala Sidang dan didukung oleh Bapak Pendeta Andri Septiananda sebagai Ketua Yayasan Epata Center hingga sekarang. Selain pembinaan kerohanian, Epata Center memiliki pusat pengembangan anak-anak atau disebut PPA yang dimulai pada tahun 2001 dengan tujuan untuk mengurangi anak-anak putus sekolah sehingga menjadi anak-anak yang berhasil dan berguna. Dan sampai saat ini, PPA Surya Kebenaran masih berjalan. Sebagai bentuk penghormatan dan ucapan syukur atas jasa, kasih, serta perjuangan Bapak Pendeta Wahyu Indrayono bagi keluarga besar Epata Family, maka hari ulang tahun beliau kami tetapkan sebagai hari jadi Epata Family. Demikian sejarah Epata Center, 30 tahun sudah kita melewati masa suka dan duka untuk bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, menurut Bapak Gianono, tantangan terbesar saat merintis pelayanan dulu? Tantangan terbesarnya itu adalah di mana kita tidak ada kepastian tempat untuk beribadah. Jadi beberapa minggu kita di tempat A, mungkin di minggu berikutnya kita harus pindah ke tempat B, dan tempat itu ya tapi Tuhan sediakan. Jadi tiap minggu itu ataupun misal kita 2 minggu sekali pasti kita akan berpindah-pindah. Jadi tantangan terbesarnya ya karena pindah-pindah itu. Jadi apa yang dirasakan ketika pelayanan tersebut harus pindah tempat? Ya yang jelas secara manusiawi capek. Jelas kita tenaga kita tiap minggu karena kan kita bongkar pasang istilahnya kan, gereja perlu kursi, perlu alat-alat musik, kita harus pindah. Tetapi ya puji Tuhan banyak yang ikut terlibat. Dalam perjalanan pelayanan tersebut bagaimana dukungan jemaat pada masa-masa sulit itu? Nah itu luar biasanya jemaat kita itu tetap komitmen solid. Jadi arahan almarhum Bapak Wahyu apa aja, ke sana, ke tempat A, ke tempat B ya kita nurut, seperti kayak zamannya Musa itu umat Israel ya udah ngikut aja pemimpinnya. Jadi seperti itu yang luar biasanya seperti itu. Luar biasa perintisan pelayanannya ya. Menurut Bapak Sony, apa prinsip hidup atau perkataan dari Bapak Pendeta Wahyu yang masih diingat sampai sekarang? Pelayanan dia adalah kasih dan kerendahan hati. Saya melihat bukti nyata Pak Wahyu melayani dengan kasih kepada semua orang. Bagaimana Bapak Wahyu memimpin jemaat di tengah-tengah keterbatasan dalam pelayanan tersebut? Pak Wahyu banyak berkorban untuk kepentingan jemaat tanpa melihat perbedaan. Jadi selama mengikuti perjalanan Bapak Pendeta Wahyu, warisan rohani apa yang bisa Bapak Sony dapat dari beliau? Semangat melayani dan kerendahan hati. Luar biasa. Menurut Bapak Adri, adakah momen di mana benar-benar melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dalam pelayanan tersebut? Ya saat itu juga sangat luar biasa ya. Tuhan selalu mencukupkan, baik tempat ini pun diraih dengan tidak murah. Kita doa, kita puasa, kita doa semalam suntuk. Akhirnya Tuhan memberikan tempat ini untuk dipakai untuk beribadah sampai sekarang. Apa yang membuat pelayanan ini tetap bertahan sudah hampir 30 tahun? Kasih karunia Tuhan dan jemaat solid satu sama lain, saling mendukung satu sama lain untuk bekerja sama untuk memajukan tempat ini. Terima kasih untuk kesaksian dari jemaat Tuhan yang telah mengikuti 30 tahun perjalanan di Epata Family ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat 30 tahun anniversary Epata Family. Kiranya Menjadi gereja Yang dinamis dan relevan. Tuhan Yesus memberkati. demikianlah sejarah berdirinya Epata Center. Sudah 30 tahun kita melewati masa-masa suka dan duka untuk bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.